Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Ini adalah hari ketiga perjalanan saya dengan teman-teman sobat seperjalanan. Hari ketiga untuk persiapan pulang sebetulnya dari proses mendaki Gunung Arjuno. Ternyata perjalanannya cukup panjang karena treknya yang sangat sulit. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya sekarang ada di posisi Lembah Kijang namanya. Ini posisi terakhir sebelum menuju pendakian untuk summit, untuk puncak Gunung Arjunonya. Jemaat Tuhan bisa lihat di belakang saya agak ketutup awan sekarang, tapi itu puncak Arjunonya terlihat sangat cukup tinggi dan terjal ya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya bersama dengan teman-teman sobat seperjalanan. Ada teman saya, calon pendeta GKI Mojosari, Penatua Yonatan. Demikian juga ada teman saya dari GKI Jombang, Rizky. Dan juga ada pemuda-pemuda GKP Bekasi, yaitu Regita Gideon dan juga Fresley. Perjalanan ini menjadi refleksi diri, karena saya dua kali hampir menyerah. Satu di perjalanan dari bawah menuju Lembah Kijang di mana tempat saya berada ini. Dan satu lagi ketika mau summit di tempat yang bernama atau di tanjakan yang bernama Alas Lalijiwo. Ya, itu tanjakan yang sangat sulit. Beberapa kali saya hampir menyerah karena jantung saya berdegap begitu cepat. Dan juga saya sadar fisik saya besar, sehingga saya nyaris sekali untuk pulang. Tetapi ada sobat seperjalanan, yaitu Regita Gideon dan juga teman saya Rizky yang memang mau bersama-sama naik. Mereka sabar menunggu saya. Bahkan mereka mau rela hati sedikit terlambat untuk sampai puncak biar saya bisa makan dulu mie instan. Karena ternyata saya butuh makan. Nah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, kemarin sore sekitar pukul 5, saya bersama dengan dua teman itu bisa tiba di puncak Arjuno. Itu menjadi sebuah karya kasih kebaikan Tuhan. Akhirnya saya bisa tiba di sana. Saya merefleksi diri melalui perjalanan ini. Bahwa terkadang apa yang kita kehendaki, apa yang kita inginkan, memang butuh dua hal. Kesabaran dan ketekunan. Sabar untuk rela hati menjalani masa-masa sulit. Dan juga tekun untuk bisa berjuang agar bisa tiba sampai di atas. Dan jangan lupa melalui segala doa dan pengharapan. Karena saya sambil jalan, pengharapan saya itu ingin sampai puncak memang. Dan yang saya doakan adalah Tuhan mampukan saya. Karena kalau teman-teman saya yang lain bisa, badannya relatif lebih kecil. Saya badannya relatif lebih besar. Sehingga saya berdoa terus, Tuhan, saya ingin puncak. Tuhan tolong agar saya mampu. Walaupun capek, jalannya pelan-pelan, tapi akhirnya tiba sampai puncak dan puji Tuhan. Nah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak bisa diingkari, tidak bisa dibohongi bahwa sobat seperjalanan itu menjadi sangat penting. Menuju tempat ini bersama dengan Fresley dan juga Yonatan menjadi sebuah motivasi bahwa kita ingin ngecamp bersama-sama. Menuju puncak bersama dengan Rizky dan juga Deon, kita bersama-sama mau sampai puncak. Maka sobat seperjalanan itu tentu menjadi sahabat kita. Bapak Ibu, kita ada 5 tas. 5 tas ini beda-beda. Bukan isinya barang kita sendiri, bukan. Ada satu tas yang isinya memang perbekalan makanan kita. Ada satu tas yang isinya tenda. Ada satu tas yang isinya isi tenda seperti sleeping bag, matras, dan seterusnya. Ada satu tas yang isinya kompor, air, dan sebagainya. Ada satu tas yang isinya barang-barang elektronik ya, seperti kamera dan juga beberapa alat elektronik yang lain. Tandanya apa? Iya, kita bawa tas. Tapi tas itu bukan tentang barang kita sendiri. Kita harus rela untuk berbagi posisi di mana barang-barang itu ada. Dan tas itu bisa berganti-gantian bawanya. Tergantung siapa yang lelah dan siapa yang masih kuat. Dan tandanya, kita tidak bisa melupakan karya Tuhan melalui sahabat di sekitar kita. Jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak. Setiap Anda, setiap saudara, tentu punya sahabat. Tentu punya sobat seperjalanan. Baik itu keluarga,
baik itu rekan bergereja, rekan kerja, atau sahabat-sahabat sejati, saudara-saudara. Maka ingatlah bahwa itu adalah bagian dari kebaikan Tuhan. Kalau sobat seperjalanan yang tidak solid, maka yakinlah perjalanan Anda menjadi lebih berat. Tetapi ketika Tuhan menganugerahkan sobat yang begitu mencintai Anda dan mau mendampingi dan menemani Anda, percayalah bahwa hidup Anda akan dimampukan untuk tiba pada tujuan di dalam Tuhan. Maka percayalah bahwa karya Kristus selalu mendampingi kita dimanapun kita berada, atau bahkan di tengah-tengah masa sulit yang membuat kita bahkan nyaris untuk menyerah. Jangan menyerah, karena Tuhan menghadirkan anugerah yang terindah melalui cintanya kepadamu dan melalui cintanya melalui sobat seperjalananmu. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari Gunung Arjuno. Gimana Pak Duta? Capek. Itu Freshly. Gimana Mas komentarnya buat Australi Jiwo? Biasa, capek. Mental yang diuji ya. Naik terus. Harapan. Ya, menggoda lah untuk putus harapan. Naik terus. Ya, akhirnya puncak bayangan. Lumayan pemandangannya top. Akhirnya Arjuno. Puji Tuhan. 3.339 mdpl. Yeah. Penuh perjuangan. Yonatan, Freshly. Kita bawa namamu ke sini ya. Dari tengah-tengah tadi tetap semangat aja buat Mas Yonatan dan Freshly. Mas Duta, gimana perasaannya? Terharu, senang. Dan ini semua karena kebaikan Tuhan. Kita bisa tiba di sini, puji Tuhan. Terima kasih. Yo, Gideon, perasaannya gimana? Perasaannya pasti seneng ya. Terus setelah campur aduk bisa ketemu bareng sama pendaki-pendaki dari gereja ini baru pertama kali ini. Keren, penuh rohani. Shalom Jemaat GKP Bekasi. Salam dari saya Pendeta Duta dari Gunung Arjuno.
3.339 mdpl. Puji Tuhan tiba dengan selamat. Sampai jumpa di Bekasi ya.